Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yesi Melani Kartiwi selaku dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dini Karwati dari kelas B1 non-reguler dengan NIM 20210125. Hari ini saya akan memaparkan materi Bahasa Indonesia mengenai teks persuasi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pertama, definisi teks persuasi. Kedua, ciri teks persuasi. Ketiga, struktur teks persuasi. Dan yang terakhir mengenai tujuan teks persuasi. Teman-teman, apa ya teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, rujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Jadi teman-teman, tulisan pada teks persuasif harus bersifat subjektif karena isinya murni merupakan pandangan pribadi penulis mengenai suatu topik atau mengenai suatu permasalahan. Maka dari itu, tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dari penulis. Lalu apa ciri isi dari teks persuasi? Ciri isi dari teks persuasi yang pertama adalah paragraf ini berusaha untuk meyakinkan seseorang, pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, paragraf ini berusaha membuat pembaca atau pendengar agar tergerak untuk melakukan suatu hal yang dikehendaki oleh penulis. Yang ketiga, menggunakan pendekatan emotif. Nah, pendekatan emotif ini berusaha untuk membangkitkan dan merangsang emosi pembaca atau pendengar mengenai suatu topik atau permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, pendekatan rasional. Ternyata ciri isi dari teks persuasi itu harus menggunakan pendekatan rasional atau pernyataan fakta. Nah, di sini penulis menyampaikan fakta-fakta guna meyakinkan pembaca atau pendengarnya. Terakhir, terdapat kalimat dan kata-kata yang berupaya untuk mengajak dan mempengaruhi pembacanya, seperti kalimat sebaiknya, marilah, mulailah, ayo, dan sebagainya. Apa saja struktur teks persuasi? Struktur teks persuasi yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Jadi teman-teman, pengenalan isu adalah berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang sedang dibahas. Jadi pengenalan isu ini adalah topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang sedang dibahas. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang mampu mendukung dan memperkuat argumen yang disampaikan. Yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Di sini pernyataan ajakan adalah berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, penegasan ulang. Berisi penutup atau simpulan atas pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu, dan sebagainya. Nah teman-teman, adapun tujuan dari teks persuasi yaitu untuk mempengaruhi pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Baik teman-teman, berikut merupakan salah satu contoh dari teks persuasi. Topik atau isu permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bahaya rokok. Hindarilah rokok meskipun sebatang.
Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi pernapasan. Nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya beracun. Semakin besar isi kandungan nikotin dalam sebatang rokok, maka semakin besar dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, serta impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok aktif. Karena dampak negatifnya begitu luar biasa, maka hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu juga tidak merugikan orang lain. Adapun hasil analisis dari teks persuasi tersebut adalah sebagai berikut. Aspek mengenai topik atau pengenalan isu yang dibahas yaitu bahaya rokok. Rangkaian argumen yang disampaikan yaitu mengenai rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya beracun. Fakta yang disampaikan bahwa rokok memiliki kandungan zat yang berbahaya. Pernyataan ajakan dan penegasan ulang yang disampaikan, maka hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, kita juga bisa merugikan orang lain. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.